Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan mendengarkan potongan pidato yang sangat luar biasa dari Presiden Prabowo Subianto ketika menghadiri musyawarah nasional Partai Golkar semalam, teman-teman. Dan di sana, beliau sedikit menyindir orang-orang atau kelompok atau gerombolan atau ternak yang masih belum bisa move on karena kalah Pilpres di 2024 kemarin. Dan mungkin masih menyimpan dendam, belum bisa menerima kalau presidennya sekarang itu Pak Prabowo, wakilnya itu Mas Wapres Gibran. Waduh. Apalagi kemarin Pak Prabowo sempat memerintahkan Mas Gibran hadir di KTT G20. Waduh, ini seakan-akan mengguncang dan membungkam mulut-mulut para pembenci Pak Jokowi dan juga Mas Wapres Gibran. Dan itulah cara Pak Prabowo mengangkat derajat wapresnya. Tapi tidak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyindir orang-orang pintar, ya katanya pintar sih seperti Roy Suryo CS, katanya peneliti, tapi kerjanya hanya mencari kesalahan, mengkuyo-kuyo orang, dan tidak bisa berbuat baik, berbuat apa-apa buat bangsa dan negara. Waduh. Nah, selain itu, saya juga punya video di mana Ketua Angkatan Pak Jokowi tahun 80, Bapak Mustafa, beserta dengan kawan-kawannya, siap menjadi saksi di pengadilan nanti dan akan memenjarakan Roy Suryo CS. Wah, ini yang kita tunggu-tunggu, teman-teman. Terakhir, kita akan mendengarkan sebuah pernyataan yang sangat luar biasa dari Refli Harun. Dan ini bocoran yang membahagiakan bagi kita semua. Kalau laporan Roy Suryo CS itu ditolak oleh Polda, teman-teman. Setelah kalah pengadilan, laporan ditolak Polda. Waduh, gagal maning. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Orang-orang pinter yang bisa bicara, ngejek, mencari kesalahan, terus mencari kesalahan, tidak bisa membuat jembatan, tidak bisa menciptakan lapangan kerja. Betul, Pak. Betul. Tidak bisa menjamin beras ada, tidak bisa menjamin LPG ada, tidak bisa menjamin BBM ada, tidak bisa menjamin apa-apa. Cuma omon-omon mereka, Pak. Kadang-kadang prihatin, saya sedih. Selalu menimbulkan rasa kegaduhan, tidak percaya, saudara-saudara. Tapi tidak ada masalah. Biarlah. Ini demokrasi. Silakan. Tanggapannya Pak dengan pernyataan Rektor UGM di YouTube gimana? Nih mau Pak Toha dulu atau Pak Andi? Mungkin perlu saya jelaskan ya. Jadi pada tanggal 16 Juli 2025, Dekan Fakultas Kehutanan itu mengundang rektor, wakil rektor, angkatan saya angkatan 80, ya kan, perwakilan, kemudian dekan-dekan, seluruh dekan lingkungan Universitas Gadjah Mada. Ya. Apa agendanya? Melihat dokumen perkuliahan Jokowi dari mulai masuk sampai wisuda. Oke. Itu disaksikan semua, boleh lihat, dekan semua boleh lihat. Dan akhirnya Bu Rektor pun kan yakin dokumennya lengkap ada. Apa yang mau disampaikan oleh Bu Rektor itu memang berdasarkan dokumen otentik yang dilihat. Apakah ada dari angkatan Bapak ini yang diperiksa ke polisi dan berapa banyak Pak? Ada 15 orang, termasuk saya, teman satu angkatannya yang di BAP oleh Polda Metro Jaya. Dan teman-teman kami ini 15 orang siap bersaksi di pengadilan. Pak Toha sendiri, adakah statement ataupun bukti otentik bahwa ijazah Jokowi itu asli sama seperti ijazahnya Pak Toha? Ya pasti. Ada buktinya nggak Pak? Kita butuh lihat buktinya. Mas Toha ada bawa? Oh, saya nggak bawa ijazah, kan disita. Disita. Fotokopinya Pak mungkin? Kalau fotokopi banyak nih. Oke, nggak apa-apa Pak. Ini eksklusif ya Pak ya? Ijazah Pak Mustafa juga disita kepolisian, teman-teman. Dan 15 teman ini lain. hasil scanan ya Pak ya? Iya. Ini sekali lagi saya bantu pegang, boleh Bapak? Boleh. Nih. Oke, ini satu angkatan. Empat aja udah cukup nih. 4 cukup ya? Satu angkatan. Ini banyak nih Dari yang wisuda bareng Pak Jokowi. Fakultas Kehutanan angkatan 80. Yang wisuda bareng Pak Jokowi. Yang wisudanya bareng Pak Jokowi.
Untuk bulannya. Selesailah Roy Suryo CS Bulannya nih. sama. 5 bulan 11, 5 November. 5 bulan 11 nggak ditutup-tutupi kayak Nggak Roy Suryo. ditutup. Penting nih, paling penting. Apa Pak Andi? Meterannya warnanya hijau. Nah, Bukan memang- merah. Nah, ya. Bedanya Materinya apa? hijau. Mungkin bisa dijelaskan Pak dengan materi warna merah dan warna Tolong hijau. bisa jelaskan. Jadi Lomba. di Gajah Mada itu ada 4 kali wisuda. Sudah. Ya. Ada Februari, Mei, Agustus, dan November. Oke. Ya, angkatan 80 tuh nggak ada yang wisuda Februari. Yang merah itu nggak ada. Nggak ada. Jadi yang bareng wisuda Pak Jokowi itu hijau materinya. Semuanya Kalau hijau. bilang merah, Berarti bukan angkatan 80, apalagi oke. sama-sama wisuda Pak Jokowi Iya. itu bohong. Yang penting itu nanti di fakta persidangan kita beradu kekuatan alat bukti. Dan saya pun sudah berbicara dengan Pak Jokowi. Selesai kok Roy Nggak Suryo. adalah mediasi-mediasi. Nggak ada mediasi. Kita maju terus di persidangan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Roy Suryo CS melaporkan Ketua Jokowi Mania Andi Azwan dan ahli polisi Joshua Sinambela ke Polda Metro Jaya. Aduan terkait scan ijazah Jokowi. Ya, jadi apa yang ingin saya sampaikan bahwa Apa tuh? pelaporan terhadap Andi Azwan ini ditolak. Ditolak. I don't know exactly why ditolak. Ditolak. Padahal kalau kita bicara peristiwa pidana, dibersamai oleh Nangis banyak yang kau akan ditolak. memperkuat Bang Rustam. Saya kira itu. Baik. Bang Kosin, yang saya Selanjutnya sampaikan. Bang Rustam, ini beliau yang bertindak sebagai pelapor karena beliau di Wes, semangat di tanggal kali 5 melapor, ada ya kan? DKP. Dan dengan ini saya serahkan bukti-bukti ini kepada Widih, Bang widih. Rustam dan saya siap untuk datang lagi nanti pada saat di BAP sebagai saksi. Di BAP sebagai saksi. Laporan lu aja ditolak. Saya siap datang di BAP sebagai saksi. Michael Sinaga sudah melaporkan Bang Andi Azwan mengenai tuduhan wartawan gadungan, ya kan? Sekarang Rustam Effendi melaporkan Andi Azwan dan Joshua Sinambela, termasuk Roy Suryo. Ini kan gerombolan Roy Suryo CS nih, gerombolan para tersangka, teman-teman. Berusaha untuk fight back, melawan balik, tapi ditolak. Terima kasih Mas Roy. Siap, makasih. Bersama dengan sama. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini saya ke Polda Metro Jaya Siap, siap. akan melaporkan yang bernama berinisial AA dan JS. Yang dimana ketika acara di televisi Bahwasanya ada menteri yang paling buruk selama ini yang bernama Roy Suryo pada zaman RSB. Menteri Nama paling itu buruk. mengatakan itu ijazahnya Pak Hari Mulyono. Muncul kata Mulyono itu. Pak Hari Mulyono. Ketika Pak Hari Mulyono ini bisa dipatahkan, berubah lagi foto Pak Jokowi itu adalah Dulmatno. Ya, yang adalah notabene teman sahabat saya. Scan ijazahnya Kemudian palsu. dengan Jelas keyakinan ijazahnya palsu. 99,9% dengan menggunakan teknologi bukti itu palsu. adalah Dulmatno. Ya kan? Ijazahnya palsu. Ternyata ya Aduh, kebohongan publik yang paling besar adalah manusia ini. Dan saya sebagai warga negara yang membayar pajak untuk membiayai pejabat-pejabat publik. Udah Dan berbohong saya di publik sangat kan menyesal aku. pada hari ini. Alah, Ya, senjata bahwasanya terakhir ada Roy Suryo menteri kayak yang itu tuh. paling buruk selama ini yang bernama Roy Suryo pada Sepakat. zaman RSB. Sepakat, Bang. Ya, inilah menteri yang paling buruk yang selalu membuat Menteri yang nggak ada impact-nya sama sekali. Yang menyalahkan orang. Hanya 3 kata, palsu, bohong, palsu. dan dia yang paling benar. Palsu ya. Ini palsu ya. Seluruh Indonesia udah lihat nih palsu. Aceh dan di Sumatera sebanyak 300 Anies triliun. sumbang dana Wah, 300 ini T. luar biasa. 300 T untuk Sumatera Barat. Aduh. Ini anak buahnya si Anies ini nih. Halu tingkat tinggi semua sudah nih. Dia bilang, ternyata secara diam-diam Bapak Anies Baswedan telah menyumbangkan 300 triliun. Goblok, tolol, idiot. Otak udang. Lu kalau ngomong itu mikir dulu kenapa? Hah? Lo kira itu uang 300 triliun itu sedikit apa? Iya betul. Memangnya itu junjungan si Anies itu? Masuk jajaran terkaya nomor berapa di Indonesia? Tolol. Idiot. Lo tau gak itu? Hairul Tanjung aja, ya orang terkaya nomor 8 di Indonesia. Hartanya cuma 83 triliun. Dari mana uang abah lo 300 triliun? Kimak. Goblok. Oke.
Aduh, halu. Entah kenapa ya, ini ternak-ternak onta ini halunya memang sudah tingkat dewa, teman-teman. Anies nyumbang 300 triliun secara diam-diam. Kalau dia punya duit 300 triliun, aduh, udah ngalahin orang terkaya di Indonesia kayaknya ya. Pak Prabowo aja nggak sampai berapa triliun hartanya, cuma 2 triliun, Anies 300 triliun. Pak Jokowi ngomong ke saya, hajar aja terus Farhad. Kalau ijazah saya palsu, saya akan larang Farhad bela saya. Pasti kamu kalah. Ya gini, kalau lihat ke depan peta politik, siapa sih orang yang ingin tampil dan siapa yang akan tampil kan gitu. Untuk sekarang ini yang jadi superstarnya adalah Gibran. Andainya Roy Suryo, ya tip teroris ini dibawa keluarganya seperti Betor itu istrinya datang ke saya. Pak, kami pusing, Pak. Takut Pak Betor di penjara nanti, Pak. Kami sudah susah gitu. Untuk biaya anak sekolah aja berat gitu. Anak aja mau kerjanya nggak bisa kerja gitu. Jadi istrinya yang bawa ke kita maafkan, makanya kita cabut gugatan perdata. Dan sebenarnya dengan gugatan perdata itu saya mengajak, ayo kita buktikan kehadiranmu dengan kita buktikan ijazah Pak Jokowi. Mereka nggak mau datang. Mereka mau seenaknya gaya dia gitu. Kayak ngancam Pak Jokowi takut. Nah, kita benar ya. Walaupun kita mediasi ini, sebenarnya Pak Jokowi itu kalah. Gitu bisa gitu. Makanya Pak Jokowi ngomong ke saya, hajar aja terus Farhad. Kalau ijazah saya palsu, saya akan larang Farhad bela saya. Pasti kamu kalah. Wow. Oh, itu pernyataan Pak Jokowi? Pak Jokowi ngomong itu. Wow. Tapi karena saya kuliah, saya sekolah, dan saya benar, lawan terus gitu. Bentar teman-teman. Ini istri Betor sampai mohon-mohon sama Farhad biar gugatannya dicabut karena sudah hidup susah. Berarti ini berbanding lurus dengan apa yang pernah ditampilkan oleh Refli Harun saat podcast bersama Betor. Katanya Betor pernah minta uang listrik uang apa gitu kepada wartawan. Dan ya dia waktu di podcast sama Refli Harun itu dia minta bantuan juga sama Refli Harun. Apakah memang hidup Betor ini sudah semakin sulit? Karena kan dia kemarin dipecat teman-teman, jadi pejabat badan apa gitu. Dia kemarin pejabat rupanya di salah satu badan di Indonesia. Ya mungkin karena dia bikin gaduh, bikin rusuh ya kan, bikin statement-statement yang nggak jelas, makanya dipecat juga. Nah setelah dipecat nggak bisa makan keluarganya, biaya sekolah mahal ya kan. Lawan terus. Termul harus ingat ini itu ya. Farhad, ya kan? Kalau lawan terus karena Pak Jokowi mengatakan saya yakin ya saya palsu, karena itu Farhad lawan terus. Ya. Ini statement bagus ini, jarang muncul ini statement ini. Ya saya kan ke Solo ketemu Pak Jokowi. Iya. Kemudian saya diminta menjelaskan, Pak Jokowi bilang ya saya senang kamu membela saya gitu. Nah apa ini mereka nggak berhenti isunya ke situ. Jadi jangan kalian menganggap bahwa Pak Jokowi sengaja mempertahankan isu ini dengan tidak menyerahkan berita hasil untuk bertahan sampai 2009 untuk popularitas. Ini tidak ada positif, ini negatif buat beliau. Tapi saya yakin, ya, bukan negatif buat Pak Jokowi, justru negatif buat mereka. Kenapa? Karena mereka udah jadi tersangka. Itu kalau sudah tersangka, kalau presiden sudah sama dengan orang bersalah gitu. Nah, tinggal sekarang saya masih menunggu mereka. Mereka kan sekarang katanya menolak restoratif justice. Saya bilang siapa yang menawarkan gitu. Dari pihak kita nggak pernah mau pengen menawarkan ya, RJ, nggak ada gitu. Ya sudah, menang kalah, maju terus. Sekarang saya kembali ingatkan, marilah kita lihat ke depan. Marilah kita lihat hari ini, kesulitan rakyat hari ini, dan ke depan. Jangan lihat ke belakang. Nggak usah sakit hati ke belakang, ya kan? Kalau kita lihat ke belakang ya kita pasti kita nggak tenang. Kita ingat terus, ya kan? Kalau aku ke belakang gimana coba? 5 kali ikut pemilu, Betul. 4 kali kalah. Betul. Harus move on Pak ya. Ngabalin ketawa lagi loh. Nggak. Ya sudah, menang kalah, maju terus, berbuat yang baik terus.
mengabdi terus. Betul. Inilah seorang kesatria. Benar nggak Bang Ical? Ya kan? Kita berapa kali mengalami kekalahan, udah. Ya, sudahlah. Tidak ada gunanya lihat ke belakang. Tidak ada jembatan bisa dibangun dengan hanya ngomel dan ngenyek. Nggak ada. Ngenyek, ya. Nggak ada. Jembatan akan dibangun, ya, jembatan akan dibangun oleh baja, oleh kawat, oleh kayu, oleh batu, oleh semen, dengan uang. Nggak bisa rakyat punya lapangan kerja dengan teori. Ini harus kita bersatu, harus kompak, cari solusi, cari solusi, cari solusi. Jadi Keren banget Pak itu yang Presiden. saya selalu ajak. Kritik bagus, kritik harus, tapi yang baik, yang positif. Yang masuk akal gitu ya Pak. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Wah, luar biasa ya. Potongan pidato dari Presiden Prabowo Subianto yang sedikit menyindir orang-orang ternak-ternak, kelompok gerombolan yang masih belum bisa move on karena kalah pilpres. Mereka selalu mengkuyo-kuyo, mereka hanya mencari kesalahan, membuat gaduh, membangun ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Ini kan bahaya teman-teman. Ini bahaya loh. Ditambah lagi kemarin ketika bencana Sumatera itu terjadi, perdebatannya konyol. Perdebatannya tuh ada di ranah, ini kenapa nggak dijadikan bencana nasional, ini kenapa ini. Stop lah, fokus bantu saudara-saudara kita dulu. Kalau kita mau banding-bandingkan ya, kenapa dulu Palu tidak dijadikan bencana nasional? Padahal itu parah banget Palu itu. Tsunami dan gempa. Tidak dijadikan tuh bencana nasional. Ya udah, kita nggak usah berdebat di ranah-ranah seperti itu. Mending kita fokus bantu saudara-saudara kita. Muncul lagi akun-akun yang lain memanas-manasi. Ini pemerintahnya mementingkan MBG. Ini pemerintahnya mementingkan program-program unggulannya. Tidak mementingkan saudara-saudara kita yang terkena bencana. Anggaran BNPB dipotong untuk MBG. Ini apa gitu loh. Di tengah saudara-saudara kita butuh bantuan, mereka malah bikin berisik. Mereka malah bikin ribut. Ada lagi pejabat yang angkat-angkat beras, yang nyapu-nyapu. Terus dikomentari. Di head speech, apaan sih angkat-angkat beras, apaan tuh pencitraan ini? Bisa nggak sih kita melihat sesuatu itu dari sisi positif? Mungkin pejabat itu oke lah, mungkin memang dia tidak bersih, memang dia banyak kesalahan. Tapi dengan dia berbuat seperti itu, dia bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Gua aja pejabat lo angkat-angkat beras, kok kalian malah tidak membantu? Bisa nggak kita melihat dari sisi-sisi itu? Pejabat aja turun langsung. Ya walaupun memang mungkin ya mereka ingin pencitraan, tapi ya udahlah, jadikan itu sebagai patokan. Oh, pejabat aja bantu, ayo kita bantu juga yuk. Itu pesan yang harus kalian tangkap. Bukan malah ini pencitraan lah, diketawain lah. Apa sih orang-orang ini? Apa gitu loh. Presiden datang dibilang pencitraan. Ya oke lah, kalau ada bupati yang ngomong Pak Prabowo presiden seumur hidup, ya itu emang nggak boleh. Pak Prabowo aja nggak sepakat, Pak Prabowo gini-gini. Tapi come on. Udahlah, kita tuh jangan ribut di masalah-masalah yang tidak penting. Ini aduh, saya tuh bingung ya. Aduh, luar biasa orang-orang ini loh. Tapi ya bagaimana tadi ketua angkatan dari Pak Jokowi siap untuk menjadi saksi beserta dengan 15 teman lainnya di pengadilan nanti, dan siap memenjarakan Roy-Suryo CS, siap membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi benar-benar asli. Dan mengenai materai merah, materai hijau sudah dijawab tadi teman-teman, sudah terjawab semuanya. Dan bagaimana laporan Roy-Suryo CS
terhadap Joshua Sinambela dan juga Andi Azwan ditolak Polda Metro. Aduh, kasihan banget manusia-manusia ini ya. Seluruh jalur-jalur hukum yang ditempuh kandas. Nanti dibilanglah ini karena Jokowi, disetir Jokowi. Aduh, capek deh lihat orang-orang seperti ini. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.